Hai guys, nama aku Muhammad Farid Pradika, NPM 155. Aku dari kelompok 8. Ayo kenalan sama teman-temanku dulu. Sini ada Saya Fahri, NPM 186 dari kelompok 8. Terus sini juga ada. Saya Alfian dari kelompok 8. Hai. Hai, nama saya Indah Mewanti. Udah dari kelompok 8. Terus guys, di sini juga aku ada satu kelompok terakhir, anggota kelompokku namanya. Nama aku Dorina, NPM 155 dari kelompok 8. Wah, terima kasih Nina. Jadi, di sini aku mau bahas tentang ding 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 terus. Jadi, di sini aku mau bahas tentang konsep dasar diri manusia. Sebenarnya manusia itu kan didasari teori-teori yang ada dulu. Manusia itu bergerak karena keinginan pribadi, kemauan diri sendiri, kayak persuasi dari diri sendiri. Selain itu, teori-teori biasanya itu kan dari para ahli psikologis itu menyatakan bahwa manusia itu memiliki banyak kemauan dari diri sendiri dan juga dipengaruhi oleh sosial. Nah, di psikologi komunikasi ini kita terdapat 4 pendekatan yang biasa sering dipakai sama orang-orang dalam belajar psikologi komunikasi. Yang pertama itu psikoanalisis, yang kedua itu behaviorisme, yang ketiga psikologi kognitif, dan yang terakhir itu adalah psikologi humanistik. Nah, untuk lebih detailnya lagi nanti bakal dijelasin sama teman-teman aku ya. Sama aku. See you guys. Ya, balik lagi di sini sama aku. Aku kan bakal ngasih ke temanku namanya Fahri yang tadi dia akan bahas tentang psikoanalisis. Check it out. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Psikoanalisis secara tegas merupakan struktur jiwa manusia. Menurut Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. Yang pertama ada id. Id adalah bagian kepribadian manusia yang merupakan dorongan-dorongan atau hasrat atau insting untuk melakukan sesuatu. Id juga bisa disebut tabiat hewani manusia. Yang kedua ada ego. Ego adalah sebagai penengah antara id dan superego. Ketika ingin melakukan sesuatu, ego berperan untuk memberi keputusan apakah ingin melakukan kegiatan yang ingin dilakukan itu atau tidak. Dan yang ketiga ada superego. Superego yaitu punishment atau hukuman untuk diri sendiri ketika kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Superego juga bisa disebut hati nurani manusia. Saya ada contoh. Misalkan saya punya teman namanya Fawaid. Sorry itu. Saya punya teman namanya Fawaid. Dia memiliki hasrat atau insting untuk membolos dalam kuliah. Dalam egonya dia memiliki pilihan apakah dia ingin tetap membolos atau tidak membolos. Tetapi Fawaid ini tetap ingin membolos dari kuliah. Setelah selesai UTS dan UTS, KRS, dia melihat nilai-nilainya semua anjlok gara-gara dia sering tidak masuk kelas. Akibatnya, sifat dari Fawaid yaitu super ego ya dia mendapat penyesalan akibat yang dulunya dia sering membolos, dan dia sekarang mendapat penyesalan karena nilai-nilainya jelek dan dia harus mengulang mata kuliah yang kemarin dia tidak ikut dalam mata kuliah tersebut. Jadi guys, tadi yang Fahri jelasin, contohnya itu cuma contoh ya. Aku itu orangnya rajin kok, gak pernah bolos. Selanjutnya kita akan bahas tentang psikoanalisis. Selanjutnya kita akan bahas tentang behaviorisme bersama temanku. Check it out. Selanjutnya kita akan bahas tentang behaviorisme bersama temanku lainnya. Check this out. Halo. Nah, aku Dorina dan sekarang aku mau menjelaskan tentang konsepsi manusia melalui teori behaviorisme. Langsung aja ya. Jadi, behaviorisme itu lahir sebagai reaksi dari yang namanya introspeksionisme, yaitu menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan merupakan reaksi dari psikoanalisis, yaitu berbicara tentang alam bawah sadar dan yang tidak tampak. Nah, jadi apa sih behaviorisme itu? Pada dasarnya, behaviorisme itu menjelaskan
perilaku atau tingkah laku manusia yang dapat diukur atau yang tampak atau yang dapat dilukiskan atau yang bisa diramalkan. Nah, belakangan ini teori kaum behavioris ini lebih dikenal dengan yang namanya teori belajar karena mereka menganggap bahwa segala tingkah laku manusia adalah proses belajar, kecuali insting tidak dapat dipelajari. Belajar artinya bahwa perilaku manusia adalah sebagai bentuk pengaruh dari lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah melakukan satu perilaku ditentukan oleh peneguhan, sedangkan kemampuan potensial untuk melakukan tindakan ditentukan oleh peniruan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo guys. Jadi namaku Indah. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang konsepsi manusia dalam psikologi kognitif. Nah, manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang beraksi secara pasif pada lingkungannya. Tetapi manusia adalah makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Manusia juga adalah makhluk yang selalu berpikir, alias Homo sapiens. Para psikolog Gestalt menyatakan bahwa manusia tidak memberikan respons kepada stimuli secara otomatis. Tetapi sebelum memberikan respons, manusia itu menangkap pola stimulus secara keseluruhan dalam satuan-satuan yang bermakna. Pola ini disebut Gestalt. Perilaku manusia bukan sekedar respons pada stimulus, melainkan produk atau hasil dari berbagai gaya yang memengaruhinya secara spontan. Lewin juga menyebut seluruh gaya psikologis yang memengaruhi manusia sebagai ruang hayat atau life space. Ruang hayat terdiri atas tujuan dan kebutuhan individu, semua faktor yang disadarinya, dan kesadaran diri. Nah, Kurt Lewin ini juga berbicara tentang tension atau tegangan yang menunjukkan suasana kejiwaan yang terjadi ketika kebutuhan psikologis belum terpenuhi. Konsep tension ini melahirkan banyak teori yang digabung dengan istilah teori konsistensi kognitif. Teori ini menyatakan bahwa individu berusaha mengoptimalkan makna dalam persepsi, perasaan, kognisi, dan pengalamannya. Bila makna tidak optimal, timbul tegangan atau tension yang memotivasi orang untuk menguranginya. Secara singkat, perkembangan psikologi kognitif dapat dilihat dari psikologi sosial, antara lain dikembangkan oleh Heider dan Festinger. Nah, habis ini, setelah saya menjelaskan psikologi kognitif ini, teman saya bakalan jelasin tentang psikologi humanistik. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Psikologi humanistik dibagi menjadi 5 oleh Carl Rogers. Yang pertama, perilaku manusia bersifat sebagai persepsi, menurut persepsinya sendiri. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mempertahankan dan mengaktualisasi diri. Yang ketiga, manusia bereaksi terhadap persepsi yang sesuai dengan dunianya sendiri. Yang keempat, anggapan adanya ancaman terhadap diri sendiri. Dan yang kelima, kecenderungan batinnya manusia untuk mengaktualisasi dirinya sendiri. Kemudian kita masuk ke faktor personal. Faktor personal ini dibagi menjadi 2. Ada faktor biologis dan ada faktor sosiopsikologis. Faktor biologis itu manusia itu sama dengan hewan, yang berarti dia bereproduksi, makan, minum, dan tidur sesuai dengan hewan dan tumbuhan, sesuai haknya sebagai makhluk hidup. Warisan biologis ortu bisa turun ke anak. Contoh, ketika seseorang itu pintar, baik ayah maupun ibu, maka gen untuk pintar itu bisa turun ke anaknya. Jadi kemungkinan anaknya itu akan menjadi pintar juga. Dan yang ketiga, perilaku manusia dibimbing oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan secara genetik. Contohnya ada epigenetic rules, yaitu untuk menghindari saudara yang incest dan memahami ekspresi wajah pada seseorang. Kemudian kita masuk ke kognitif. Kognitif ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengetahuan dan kepercayaan. Dan yang ketiga ada konatif. Konatif ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada kebiasaan dan kemauan. Bagus. Jadi guys, itu adalah keempat konsep diri yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang pertama itu tentang psikoanalisis yang bisa dilakukan dengan kayak manusia itu bekerja karena keinginannya dari diri sendirinya. Terus yang kedua itu ada behaviorisme yang biasanya itu manusia itu memiliki keinginan yang berpengaruh oleh media massa. Dan yang ketiga itu ada psikologi kognitif yang berarti itu teori pengolahan informasi yang diperoleh oleh manusia yang diolah untuk diri sendiri. Terus yang terakhir itu teknologi humanistik yang menggambarkan bahwa
manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Oke, terima kasih dari kelompok 8. See you guys. Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja?